Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, terutama di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 pada materi pedagogik modul teori belajar dan pembelajaran pada part yang pertama. Kisi-kisi nomor 78 sampai 82. Bapak Ibu, bagi yang baru mengetahui channel Belajar bersama Pak Guru Yasin ini, saya ingatkan silahkan bisa like, comment, and subscribe ya. Semoga channel ini bisa berkembang dan silahkan Bapak Ibu bisa dijadikan referensi untuk belajar menghadapi pretest PPG PAI maupun bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan PPG PAI pada tahun ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya di dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga nanti bisa lulus sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Langsung saja menuju ke pembahasan. Kisi-kisi nomor 78 sampai 82 ini membahas tentang modul teori belajar dan pembelajaran, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik, dan teori belajar sosial. Terus ikuti channel Belajar bersama Pak Guru Yasin ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya buat Bapak Ibu sekalian. Kita menuju ke pembahasan yang pertama, kisi-kisi nomor 78. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Saya sajikan dua contoh soal di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, siswa sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan penghitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Pernyataan ini termasuk kategori A. Teori humanistik, B. Teori behavioristik, C. Teori kognitif, D. Teori konstruktivistik. Di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan pada kisi-kisi yang ke-78 ini, nanti Bapak Ibu diharapkan bisa mendefinisikan apa itu teori behavioristik. Bapak Ibu harus mengenali ciri-ciri teori behavioristik itu apa gitu ya. Tokoh-tokohnya siapa. Di sini soalnya adalah ketika seseorang belajar kemudian hasilnya dia belum sesuai ya. Di sini contohnya sudah diajarkan untuk praktek berhitung, namun anak tersebut belum bisa berhitung, maka ia dianggap belum belajar. Ini merupakan aplikasi dari teori behavioristik ya Bapak Ibu ya. Untuk pembahasannya nanti di akhir setelah ini. Kemudian soal lain yang kedua yaitu pembentukan perilaku dengan cara drill, pembiasaan, disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita sekarang. Artinya mereka masih menerapkan teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, D. Konstruktivistik. Ini juga yang kedua jawabannya yaitu yang behavioristik ya. Untuk yang pertama itu pembahasannya ya sedikit saya singgung di sini. Salah satu dari ciri behavioristik itu adalah lebih mementingkan hasil ya. Jadi tidak mementingkan prosesnya, sehingga ketika anak itu sudah belajar, giat dan lain sebagainya, namun ketika di akhirnya anak tersebut belum bisa, maka dikatakan anak tersebut belum belajar. Itu salah satu dari ciri teori behavioristik. Kemudian yang kedua, teori behavioristik ini juga cirinya adanya pembiasaan ya. Kemudian adanya hukuman ya. Ini juga masuk ke dalam teori behavioristik ya. Drill and reinforcement ya. Kemudian masih di kisi-kisi yang sama, contoh soal lain.
cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif adalah kelemahan dari A. Teori humanistik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivistik, D. Teori behavioristik. Bapak Ibu, ini jawabannya yaitu teori behavioristik ya. Jadi teori behavioristik ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu ya mengarahkan siswa hanya untuk berpikir linear, tidak kreatif, ya, tidak produktif. Nah, ini biasanya berpusat pada guru ya. Kemudian contoh soal lain, Ahmad belum dapat membaca Al-Quran, padahal dia sudah berusaha belajar dengan tekun dan gurunya sudah memberikan pembelajaran dengan keras. Ahmad dinyatakan belum belajar. Pernyataan ini adalah contoh dari teori belajar. Ini juga jawabannya ya sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu, yaitu teori belajar behavioristik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, diingat-ingat ya Bapak Ibu, ciri-ciri teori behavioristik. Selain ada pembiasaan-pembiasaan, kemudian tadi ada ya mementingkan hasil belajar bukan prosesnya ya. Kemudian contoh soal lain lagi. Menurut teori behavioristik, belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Berdasarkan teori tersebut, bagaimana seharusnya tindakan guru terhadap siswa yang sering melakukan tindakan pelanggaran disiplin kelas yang mengganggu kelancaran proses pembelajaran? A. Membiarkan siswa tersebut sampai dia mendapatkan kesadaran untuk disiplin ketika belajar dalam kelas. B. Menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua untuk mendidiknya di rumah. C. Memberikan reward bagi siswa yang tidak melanggar disiplin di kelas. D. Memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar disiplin di kelas. Bapak Ibu ya, di sini aplikasi dari teori behavioristik ya. Bagaimana sudah saya singgung tadi, dalam teori behavioristik itu adanya pembiasaan-pembiasaan, kemudian juga adanya hadiah bahkan ya atau pujian, kemudian adanya hukuman ya. Di sini kira-kira yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Iya, jawabannya yaitu yang D ya. Memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar disiplin di kelas dengan harapan siswa tersebut nanti tidak mengulanginya lagi ya. Ini salah satu dari aplikasi teori behavioristik ini. Berikut untuk menguatkan saya akan memberikan pembahasannya. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ada perubahan tingkah laku ya, tadi dari yang tidak bisa kemudian menjadi bisa ya, itu merupakan praktek dari teori behavioristik ini. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar ya. Jadi kesimpulannya teori behavioristik ini lebih mementingkan tadi ya hasilnya, harus ada perubahan perilaku. Sebagai contoh, dari yang tidak hafal menjadi hafal ya, itu baru dinamakan sudah masuk kategori belajar. Namun ketika siswa itu tidak bisa ya, tidak hafal ya, tidak bisa berhitung, itu menurut teori behavioristik ini ya belum dinamakan belajar. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini pembahasan selanjutnya untuk tokoh-tokoh dari teori behavioristik ini ada Edward Lee Tordick ya, ada Watson, ada Guthrie sama Skinner ya, ini yang terkenal ya, Skinner. Kemudian aplikasi dalam pembelajaran dari teori behavioristik ini Bapak Ibu perlu diketahui juga ya. Ini biasanya juga sering keluar dalam soal-soal ya, jadi perlu dipahami. Yang pertama, pemberian ulangan atau tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban atau hubungan antara masalah dengan solusinya. Ya, jadi adanya pemberian ulangan atau tes ini juga salah satu dari praktek teori behavioristik. Yang kedua, dalam pembelajaran perlu adanya proses pengulangan atau repetition materi karena dapat membentuk pembiasaan.
Yang ketiga, pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa, misal prestasi belajar yang bagus, harus dilakukan untuk memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap tindakan siswa yang tidak baik, misal prestasi belajarnya jelek karena malas belajar, juga harus dilakukan untuk memotivasi siswa agar lebih giat lagi sehingga nilainya lebih baik. Maksudnya di sini adalah ketika ada siswa yang berprestasi diberikan hadiah atau pujian dengan harapan ya siswa tersebut ya semangat dalam belajarnya. Kemudian di satu sisi bagi yang jelek ya bisa diberikan suatu peringatan atau nasihat ya. Bagi yang melanggar, tidak pernah berangkat atau bolos, itu juga diberikan hukuman. Itu sebagai praktek dari teori behavioristik ini. Ini ya, pemberian hukuman dan hadiah diperlukan. Sama ya tadi ya, pemberian hadiah atau hukuman harus dilakukan secara variatif. Kemudian yang terakhir, proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar, baik kesiapan mental maupun kesiapan menerima materi yang baru. Oleh karena itu, pemberian apersepsi sebelum memulai proses pembelajaran menjadi penting. Ini salah satu dari praktek teori behavioristik juga ya, dalam pembelajaran adanya pemberian apersepsi untuk mempersiapkan ya, baik kesiapan mental maupun materi terhadap peserta didik kita. Demikian itu untuk pembahasan dan contoh-contoh soal dari teori behavioristik. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, kisi-kisi nomor 79. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Teori belajar yang lebih mementingkan proses daripada belajar itu sendiri dan melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks adalah, sini Bapak Ibu jawabannya yaitu teori belajar kognitif ya. Cirinya adalah lebih mementingkan proses ini ya. Kemudian yang kedua, materi pelajaran hendaknya disusun dari pola yang sederhana ke kompleks ya, dari jadi yang ringan menuju yang lebih sulit ya. Itu juga menurut teori belajar kognitif ya. Lanjut ke contoh soal lain. Dalam teori kognitif, proses belajar menghasilkan tahapan-tahapan yaitu A. Asimilasi, B. Akomodasi, C. Ekuilibrasi, D. ABC benar. Di sini jawabannya yaitu D. ABC benar ya. Jadi dalam teori kognitif itu proses belajar akan menghasilkan tahapan, ada asimilasi, ada akomodasi, dan ada ekuilibrasi. Kemudian contoh lain, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana, tetapi sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Ini terjadi pada tahap A. Praoperasional, B. Tahap intuitif, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap sensori motorik. Di sini Bapak Ibu jawabannya yaitu yang tahap praoperasional ya. Cirinya yaitu anak mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Berikut untuk lebih menguatkan pembahasannya saya sajikan. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus-respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi ya. Ini ya, ada 3 ya. Ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, dan proses ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi ya. Demikian untuk pembahasan teori kognitif. Kemudian ada lagi untuk dalam perkembangan kognitif ya, ini sesuai dengan perkembangan usia
siswa ya, perlu saya sampaikan juga. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama tahap sensori motorik, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat tahap operasional formal. Ciri tahap praoperasional, ya ini ya yang pertanyaan tadi ya, yaitu anak telah mampu, ini ya yang A ya, menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya. Praoperasional yaitu usia antara 2 sampai 7 atau 8 tahun ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, kisi-kisi nomor 80. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Dalam pembelajaran, siswa sendiri yang mencari materi dan guru menilai pendapat atau pemikiran siswa. Jika ada kesalahan, guru meluruskan. Konsep ini merupakan penerapan dari teori belajar A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik. Di sini jawabannya adalah yang D ya, teori belajar konstruktivistik ya. Cirinya di sini siswa mencari materi, guru menilai pendapat atau pemikiran siswa. Jika ada kesalahan, guru meluruskan. Di sini guru sebagai fasilitator ya. Siswa yang aktif ya, kemudian mengkonstruksi pengalaman belajarnya sendiri ya, sehingga guru di sini fungsinya adalah sebagai pembimbing ya dan penilai. Kemudian lanjut ke contoh soal lain. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Sini jawabannya adalah konstruktivisme ya. Sini ya, cirinya aktif ya. Kemudian di sini juga murid menyelesaikan masalah-masalah dengan berpatokan ini ya, ada peta konsep, diagram portofolio. Ini ya, mengumpulkan informasi-informasi, kemudian di situ ya menyajikannya ya secara komprehensif ya, secara konstruktif ya. Ini merupakan penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Kemudian contoh lain, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, termasuk dalam teori belajar. Jawabannya adalah sama ya, konstruktivistik ya. Berikut untuk pembahasannya agar lebih menguatkan lagi. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Teori pembelajaran konstruktivisme berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Dalam konstruktivisme, pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruktif di mana pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi pengalaman pribadi. Pengajaran konstruktivisme didasarkan pada pembelajaran yang terjadi melalui keterlibatan aktif siswa dalam konstruksi makna dan pengetahuan ya. Di sini jadi cirinya adalah siswa itu ya yang akan mengkonstruksi sendiri ya pengalaman belajarnya ya. Guru hanya sebagai pembimbing atau fasilitator. Kemudian tambahan aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran. Ini Bapak Ibu perlu dipahami karena ya ini nanti di dalam soal-soal juga sering keluar ya. Yang pertama,
Proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan student center ya. Nah, ini ya, siswa yang aktif, guru sebagai fasilitator. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terlalu berorientasi kepada hasil, tetapi lebih diorientasikan kepada proses bagaimana siswa memperoleh pemahaman. Yang ketiga, guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan pengalaman dan pemahamannya untuk berpikir, sehingga menumbuhkan kemandirian pada siswa dalam mengambil keputusan dan tindakan. Yang keempat, guru harus mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif. Yang kelima, guru harus menghindari pola pembelajaran yang memberikan tekanan pada siswa. Yang keenam, guru harus membantu siswa menginternalisasi dan mentransformasi informasi baru sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif baru bagi siswa. Dan yang terakhir, guru harus memfasilitasi siswa agar dia bisa belajar dengan sumber yang tidak terbatas pada apa yang diberikan oleh guru, contoh pemanfaatan media internet. Ya, ini Bapak Ibu aplikasi dari teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme ya. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, kisi-kisi nomor 81. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar ya siswa, sama seperti tadi dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Berarti kita akan mempelajari tentang teori belajar humanistik. Berikut contoh soalnya. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Di sini jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Iya, teori belajar humanistik ya. Cirinya di sini humanistik itu memanusiakan manusia ya. Jadi ada kata-kata makna kehidupan ya pada siswa, ini biasanya juga sering ya. Salah satu ciri pembelajaran humanistik, teori belajar humanistik. Kemudian cirinya yang kedua juga di sini ada memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya ya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ini juga masuk ciri dari teori belajar humanistik. Kemudian contoh soal lain. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Ya, ini juga jawabannya adalah pengamalan atau praktek atau pengamalan dari teori humanistik ya. Berpikir induktif berarti dari khusus ke berpikir yang umum ya, dikembangkan. Mementingkan pengalaman, membutuhkan terlibat secara aktif. Ini masuk teori humanistik. Kemudian contoh soal lain. Teori ini memiliki konsep bagaimana memanusiakan siswa dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ini juga jawabannya teori humanistik ya Bapak Ibu ya. Sini ada kata-kata memanusiakan siswa ya, atau memanusiakan manusia. Itu ciri dari teori belajar humanistik. Untuk lebih menguatkan jawaban tadi, berikut saya sampaikan pembahasannya. Pengertian belajar menurut teori humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar ini ya, ini juga salah satu cirinya, harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia, ini ya, memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Itu untuk teori belajar humanistik. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, kisi-kisi nomor 82. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa ya. Di sini mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar sosial dalam pembelajaran. Berikut contoh soalnya. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar disebut
A. Kompetensi sosial, B. Kompetensi pedagogik, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi kepribadian. Sini jawabannya adalah yang A ya Bapak Ibu, kompetensi sosial ya. Sini cirinya berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, dengan masyarakat, sama pendidik ya. Itu merupakan kompetensi sosial ya. Kemudian contoh soal lain untuk kisi-kisi ini. Sebagai seorang guru, segala perilaku dan kepribadiannya menjadi sorotan peserta didik dan dijadikan figur teladan. Sehingga guru dalam bertindak harus mencerminkan kepribadian yang bagus, karena secara tidak langsung siswa akan belajar melalui peniruan lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut mencerminkan A. Teori belajar sosial dari Albert Bandura, B. Teori perkembangan dari Jean Piaget, C. Teori hierarki kebutuhan Maslow, D. Teori belajar bermakna dari Brunner. Berikut untuk pembahasannya terlebih dahulu. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura ya. Diingat ya Bapak Ibu, ini tokoh ilmuwan ya yang mengenalkan teori belajar sosial ini, Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan ya. Nah, ini ya. Berarti ciri dari teori belajar sosial itu ya belajar dengan cara mengamati perilaku orang lain ya, atau mencontoh model dari orang lain. Teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses pembelajaran, yang mana bentuk pembelajarannya adalah seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang diberikan kepada orang lain ya. Jadi dari soal ini tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Iya ya, ini jawabannya adalah teori belajar sosial dari Albert Bandura ya. Sini ada kata-kata segala perilaku dan kepribadiannya menjadi sorotan peserta didik dan dijadikan figur teladan ya. Jadi peserta didik belajar dengan ya mengamati perilaku gurunya. Itu teori belajar sosial dari Albert Bandura ya. Demikian Bapak Ibu untuk pembahasan materi pedagogik pada modul teori belajar dan pembelajaran pada part yang pertama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, bisa membedakan mana itu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik ya, teori belajar humanistik, sama teori belajar sosial. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat Bapak Ibu dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan pretest PPG PAI yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu bisa lulus semuanya dan diberikan hasil yang terbaik dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memudahkan Bapak Ibu sebagai salah satu bahan referensi untuk belajar, terutama yang berkaitan dengan pendidikan profesi guru dalam jabatan di wilayah Kementerian Agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.